Dari sekian dosa yang sudah diterangkan oleh Allah Rasul, yang mana dosa ini pertama ditulis sebagai dosa yang akan mendapatkan siksa di neraka. Dan yang kedua, dosa ini bisa mengikis, bisa menghabiskan amalan yang sudah kita perbuat. Jadi kita beramal seberapapun, kalau kita mengerjakan dosa ini, maka amalan itu akan habis. Nah itu. Nah itu diterangkan banyak jumlahnya, termasuk syirik, salah satunya. Meskipun kita beramal bagaimanapun, kalau kita mengerjakan syirik, maka amalan kita semua itu hilang. Allah yang menghilangkan. Karena memang sudah menjadi nas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah itu. Lah, ada lagi dosa-dosa yang oleh Allah sudah ditentukan bahwa dosa ini tidak boleh dikerjakan, yaitu dosa antara sesama anak Adam. Ya, dosa antara sesama anak Adam. Adapun dosa-dosa yang dikerjakan sesama anak Adam ini diantaranya adalah nomor 1, dengki atau iri. Lah, yang dimaksud dengki atau iri itu orang yang memiliki hati, memiliki rasa tidak senang terhadap kenikmatannya Allah yang diberikan kepada temannya. Nah itu. Jadi umpama temannya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa memiliki nikmat ini, nikmat itu, dia tidak senang. Dan dia bahkan berusaha agar nikmat itu bisa diambil, bisa diroyok gitu. Bisa dikuasai oleh dia. Atau paling tidak bagaimana nikmat yang sudah dimiliki oleh temannya itu bisa rusak. Nah itu dengki. Dengki ini pekerjaan hati ya. Dengki ini pekerjaan hati. Maka kita ya harus bisa mendeteksi itu. Bagaimana kita punya hati yang dengki atau tidak itu sebenarnya sangat mudah ya. Kita punya hati dengki atau tidak itu sebenarnya untuk introspeksinya itu sangat mudah, yaitu kalau kita melihat teman kita memiliki nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian kita kok tidak senang terhadap nikmat itu, bahkan berusaha untuk merusak nikmat itu, maka berarti di dalam dada kita, dalam hati kita, kita punya rasa dengki. Dan Nabi bersabda di dalam hadis Abu Dawud, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba au qala al usbah. Takutlah kalian pada dengki. Betul-betul takut kamu terhadap hati yang memiliki rasa dengki atau sifat dengki. Sebab orang kalau sudah memiliki hati yang dengki, itu bisa memakan semua kebaikan. Pahala-pahala yang dikerjakan ya habis, atau sifat-sifat baik yang sudah dimiliki itu juga akan habis gara-gara punya hati yang dengki. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar atau rumput kering yang ada di savana contohnya. Nah itu yang harus kita hindari adalah dengki. Dengki ini dosa, di samping kita ditulis sebagai dosa, pahala kita juga hilang. Yang nomor 2, ghibah. Ya. Apa ghibah itu? Ghibah itu ngerasani ya. Ngerasani. Lah, orang yang ghibah itu kadang nggak terasa itu. Tadinya mungkin membahas ini, membahas itu, kemudian langsung masuk ke dalam hal-hal yang kita masuk ke dalam ghibah, ngerasani. Umpama kita tadinya ketemu temannya, bagaimana si A, bagaimana si B. Oh, si A itu
Di sini tadi saya ketemu gini. Alah, sudahlah si A itu lah. Kemudian membahas kejelekannya si A. Pada zaman Rasul itu pernah ditanyakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Wahai Rasul, apa itu ghibah itu? Ngerasani itu apa, Nabi? Qala, bersabda Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrohu." Nah, ini kriteria ghibah itu di sini. Nabi sendiri ini yang membuat kriteria di dalam hadis At-Tirmidzi. Ya. Yang dimaksud ghibah itu ialah kamu menyebut-nyebut, menceritakan tentang saudaramu dengan suatu cerita, alur cerita yang umpama saudaramu itu saat itu ada di sisi kamu. Umpama loh. Umpama saat itu saudara kamu itu ada di sebelah kamu. Pasti saudara kamu itu tidak senang. Saudara kamu itu tersinggung, saudara kamu itu benci. Lah, maka apa yang kamu ucapkan ketika itu termasuk sudah ghibah. Kemudian sahabat bertanya, "Ara'aita in kana fihi ma aqul?" Bagaimana kalau yang saya ucapkan tadi itu memang nyata, Nabi? Apakah itu termasuk ghibah? Umpama ini ada orang, umpama saja ini, ya toh. Wis nek ngentut sak nggon-nggon, masih wong akeh barang gak sungkan ndek daud gitu. Umpama begitu. Terus kita menjelek-jelekan dia, yang mana dia saat itu tidak ada. Lah umpama saya ngomong begitu, bagaimana Nabi? Dijawab oleh Nabi, "Ingka nafihi matakul faqadig tahu." Kalau yang kamu ucapkan itu memang benar, yaitu yang dimaksud ghibah, yang dimaksud ngerasani ya kuwi. Wa illam yakun fihi matakul faqad tahu. Kalau yang kamu ucapkan itu tidak dikerjakan oleh saudaramu itu, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi begitu, lah itu sudah malah masuk ke wilayah fitnah itu. Berarti kamu sudah menfitnah dia. Bagaimana hukumnya menfitnah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahu adzabu jahannam walahum adzabul hariq, ya. Di surat At-Tariq itu ya. Al-Buruj ya. Jadi kalau yang kamu ucapkan itu malah ada tambahan-tambahan, ada pengurangan-pengurangan yang membuat alur ceritanya malah menuduh, malah apalah itu berarti kamu malah sudah menfitnah itu. Nah, itu di antara dosa-dosa yang kita sendiri saat mengerjakan itu sudah ditulis dosa. Nah, amalan kita juga jadi habis. Yaitu ya, dengki, iri dan ghibah itu ya. Nah, para warga jamaah sekalian, intinya amalan jelek antara anak Adam dengan anak Adam besok pada hari kiamat itu tidak diampuni oleh Allah. Ya, tidak diampuni oleh Allah. Maka kalau kita berbuat jelek kepada anak Adam yang lain karena kita punya kuasa, sehingga akhirnya anak Adam yang lemah itu tidak bisa membalas. Jangan merasa kita hebat. Justru itu merupakan lobang neraka bagi kita. Karena besok pada hari kiamat orang yang kita aniaya, orang yang kita jeleki ini besok akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengambil pahala kita semuanya. Bahkan bisa itu kalau kita sampai banyak berbuat salah kepada anak Adam. Bahkan di dalam hadis itu diterangkan oleh Nabi, tahukah kalian apa itu muflis? Bangkrut itu tahukah kalian? Ya iya Nabi, yang tadinya kaya, tadinya makmur, kemudian jatuh, bahkan akhirnya nggak punya apa-apa, hutangnya banyak di mana-mana, yaitu yang namanya bangkrut. Dijelaskan oleh Nabi, bangkrutnya umatku itu tidak di situ. Bangkrutnya umatku itu ialah orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat yang menumpuk, pahala sodakoh yang menumpuk, pahala-pahala lain, pahala ini, pahala itu, pahala haji, pahala umroh yang menumpuk.
Namun dia juga aniaya terhadap si A, berbuat jahat kepada si B, ngerasani kepada A, kepada B, adu domba, menyangka yang tidak-tidak, menuduh yang tidak-tidak kepada temannya. Maka ini nanti semua yang dianiaya itu nantinya itu akan membalas. Dan di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Semua harus dikonversikan dengan pahala dan dosa. Maka orang yang aniaya tadi itu pahalanya sholat, pahala semua itu digawe royoan boro dulur nggih. Digawe royoan karo orang-orang yang dianiaya itu. Ternyata kalau nanti itu kok kurang, maka orang-orang yang dianiaya itu akan diberi oleh Allah kewenangan untuk mengambil dosanya dia dan diberikan kepada orang yang dulu di dunia itu suka aniaya itu. Maka berhati-hatilah dengan dosa antara anak Adam, karena Allah tidak mau mengampuni dosanya anak Adam dengan anak Adam sebelum anak Adam itu mengampuninya. Itu ya, sebelum anak Adam itu mengampuninya. Itu yang perlu kita ingat betul itu ya, perlu kita